Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Al-Ghifari dengan NIM H540 122 10779. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang VCM dan bagaimana demo untuk kita menganalisis VCM menggunakan RStudio. Di sini saya akan, di sini kita akan coba dari VCM-nya terlebih dahulu. Nah, di sini VCM sendiri adalah Vector Error Correction Model. Lalu VCM adalah metode estimasi ekonometrika yang digunakan untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang antar variabel, mengatasi masalah endogenitas dalam sistem simultan, digunakan saat variabel terkointegrasi atau memiliki hubungan jangka panjang. Lalu ada di Y-nya ini kenapa VCM ini digunakan. Biasanya karena model VAR itu tidak cukup jika data terkointegrasi. Lalu VCM juga menggabungkan keunggulan antara VAR dan ECM, di mana VAR itu biasanya bisa menganalisis semua variabel endogen, dan untuk ECM itu bisa menganalisis hubungan jangka panjang via error correction. Lalu VCM juga bisa menangani feedback simultan antar variabel ekonomi dan memastikan model yang digunakan itu stabil serta valid secara ekonometrik. Siapa saja yang biasanya menggunakan VCM? Yang pertama ada peneliti ekonomi dan keuangan, lalu mahasiswa yang memang melakukan penelitian kuantitatif, institusi seperti bank sentral, lembaga riset, dan akademisi. VCM ini juga bermanfaat dalam analisis hubungan seperti permintaan uang, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Biasanya VCM ini digunakan dalam studi empiris yang melibatkan pasar uang dan keuangan, makroekonomi, ataupun pasar saham. Contohnya adalah studi tentang pengaruh suku bunga dan jumlah uang beredar terhadap PDB real. Di sini biasanya VCM digunakan saat semua variabel itu tidak stasioner di level, tetapi stasionernya itu di first difference. Lalu biasanya VCM juga digunakan saat variabel memiliki hubungan kointegrasi. VCM biasanya digunakan setelah melalui beberapa uji. Ada uji stasionaritas, uji Leg optimum, uji stabilitas model, dan uji kointegrasi Johansson. Lalu untuk bagaimana cara menggunakan bagaimana cara menggunakan VCM? Yang pertama kita harus melakukan uji stasionaritas. Di sini kita harus memastikan semua variabel kita itu stasioner di first difference. Kita juga harus menentukan leg optimum, biasanya menggunakan kriteria dari AIC, SIC, ataupun yang lainnya. Kita juga akan menguji stabilitas VAR, di mana ini modulusnya harus kurang dari satu. Kita juga akan menguji kointegrasi, yang mana kita harus memastikan seluruh variabel yang dimiliki itu terkointegrasi. Lalu selanjutnya kita akan mengestimasi VCM. Di sini kita bisa mengetahui regresi jangka panjang dan pendek. Kita juga bisa menguji Granger causality, kita bisa melihat impulse response functionnya, dan kita bisa melihat FED-nya atau forecast error variance decomposition. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan mencoba untuk demo menggunakan RStudio, teman-teman. Di sini RStudio-nya udah aku buka. Kebetulan tadi aku udah sempat input datanya, teman-teman. Di sini kalau teman-teman belum input data, teman-teman bisa ke import data, ke file, terus ke import data set from Excel. Nah, teman-teman bisa browse aja nanti data teman-teman itu ada di mana. Nanti setelah datanya udah ke import, teman-teman jangan lupa ganti name-nya dengan nama data teman-teman. Nah, lalu setelah itu teman-teman bisa upload R script-nya. Di sini bisa copy paste aja di new file lalu pencet R script. Nah, nanti akan muncul. Dan teman-teman bisa langsung copy paste aja kalau teman-teman emang udah punya R script-nya. Di sini kebetulan aku udah import datanya dan aku juga udah copy R script-nya. Yang pertama harus kita lakukan adalah install beberapa package. Di sini harusnya di checklist-checklistin aja. Di sini ada RedXL, ATSA, VARS, URCA, dan LMTest. Itu nantinya bakal di checklist sama kita di package. Tapi kalau teman-teman belum ada, teman-teman bisa install dulu di bagian sini, di bagian install. Nah, kita bisa langsung aja ini. Kita udah punya code-nya. Kita kita blok aja dan kita run. Nah, ini otomatis mereka akan checklist otomatis, teman-teman. Lalu, agar data kita itu terbaca, ini bagian data ini kita run juga. Nah, ini setelah itu kita akan ubah data yang kita punya itu ke time series. Di sini yang 15 sampai 6 sampai 17 itu kita blok dan kita run. Oke, di sini datanya udah keluar. Datanya frekuensinya 12 karena kita pakai bulanan. Ini udah dari Januari 2009 sampai Desember 2012, teman-teman. Oke. Setelah data kita konversi ke time series, kita bakal lihat plot data dari data yang kita miliki ya, teman-teman. Di sini ini plot data dari data yang kita miliki ya.
ada di sebelah kanan ini bisa kita lihat. Sekarang kita bakal uji stasionaritas dari data tersebut. Kita coba di level dulu. Nah, di sini untuk variabel imani itu bisa kita lihat bahwa data di level itu tidak stasioner karena masih di atas 0,05. Sedangkan harus di first difference, maka sekarang kita akan differencing. Nah, di sini sudah terlihat setelah differencing itu datanya udah 0,01 di mana sudah di bawah 0,05 artinya data yang kita miliki itu sudah stasioner. Lalu kita akan uji stasionaritas lagi di variabel M1-nya ya, teman-teman. Sama nih, di sini juga belum stasioner kalau di level dan akhirnya kita harus melakukan differencing. Nah, di differencing ini sudah terlihat ya teman-teman bahwa data yang kita miliki itu sudah stasioner. Artinya kedua variabel yang kita miliki sama-sama stasioner di first difference. Sekarang kita akan mencoba melihat lag-nya teman-teman. Di sini lag maksimalnya kita tulis 10 aja. Ini kita run aja, kita lihat. Nah, di sini tuh sebenarnya ada di 7, 1, 1, dan 6 ya teman-teman. Harusnya di sininya itu 7. Tapi coba kita 7 ya teman-teman. Type constant ini var. Kita coba estimasi model var. Karena di sini ada 7 artinya model yang baik itu like-nya itu di 7. Kita coba ya teman-teman. Seri. Kita run dulu nih gini. Nah terus kita lihat roots-nya. Oke. Di sini roots-nya itu dominan di bawah satu ya teman-teman. Dimana di sini nilainya kalau misalnya roots yang kita miliki itu ada di bawah satu, itu artinya data yang kita miliki itu sudah bagus ya, sudah stabil gitu teman-teman. Nah selanjutnya kita akan uji kointegrasi Johansson-nya ini ya teman-teman. Di sini kita blok aja yang 3738, terus kita run. Oke, di sini, nah di sini bagian sini teman-teman. Ini adalah yang menentukan apa kita bisa melanjutkan pakai VCM atau enggak. Karena kita harus lihat tesnya ini apakah melebihi dari 5% atau tidak. Sehingga minimal banget ada satu yang di atas 5% ya teman-teman. Maka itu artinya data kita itu terkointegrasi dan bisa menggunakan VCM. Kalau kita lihat di sini, ini 5%-nya, sorry, ini ada di 924, tapi ininya 11, artinya melebihi. Ini juga 1996, isinya 28, artinya kedua-duanya itu melebihi ya teman-teman. Artinya kita bisa melanjutkan model estimasi ini menggunakan VCM. Oke. Di sini kita blok aja nih, selanjutnya adalah kita estimasi model VCM-nya. Kita blok dan kita run. Oke, wait, teman-teman. Nah, untuk yang bagian tersebut, itu artinya di sini eh, dalam jangka pendek perubahan imani terutama itu dipengaruhi oleh ketidakseimbangan jangka panjang atau ECC atau ECT dan dirinya sendiri. Di sini juga M1 itu tidak signifikan secara statistik ya teman-teman. Lalu ini di bagian sorry tadi mana ya? Oh di bagian sini nih. Nah selanjutnya kalau di bagian ini interpretasinya adalah perubahan M1 itu tidak dijelaskan secara kuat oleh variabel-variabel dalam model dalam jangka pendek, meskipun ada sedikit respon terhadap ketidakseimbangan jangka panjangnya, teman-teman. Oke, lalu, oh, apa ini? Bagian ini sih, kayaknya yang tadi, pokoknya interpretasi untuk yang summary model VHM RLM itu tadi seperti itu, teman-teman. Nah, untuk yang VHM beta, untuk yang bagian ini, interpretasinya itu adalah uh, adanya hubungan kointegrasi positif jangka panjang antara M-money dan M1, di mana setiap kenaikan satu unit M1 dalam layak akan meningkatkan M-money sebesar uh, tadi berapa? Nah, 3,32 itu akan meningkatkan M-money sebesar 3,32 unit dalam jangka panjang dan nilai konstantanya 28,95 itu menunjukkan intercept hubungan jangka panjangnya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba lihat ERF-nya. Ini kita run dulu. Oke, di sini kita blok 5051 dan kita run. Nah, di sini udah muncul. Kalau yang ini itu
dari di bawah kanan ini ya, ini adalah impulse respon dari Emani. Di bagian sini itu adalah impulse responnya dan di bagian sini adalah periodenya. Kalau ini Emaninya itu ini lama-lama stabil ya. Di jadi bagian garis putus-putus ini adalah interval kepercayaannya, teman-teman. Ini kalau ini kan dari Emaninya, kalau yang ini itu dari bentar. Eh, oh udah deh. Jadi ini si impulse responnya, teman-teman. Selanjutnya kita akan ke FFVD-nya, teman-teman. Di sini kita blok dulu aja, terus kita run, terus plot FFVD, kita blok, kita run. Nah, kok gitu? Bentar, teman. Itu harusnya bisa tadi. Nah, ini adalah FFVD dari data yang kita punya ya, teman-teman. Di mana di sini, kalau misalnya dari periodenya, lama-lama M1 itu mempengaruhi bagian Emani. Sedangkan kalau dia lama-lama awalnya Emani itu paling mempengaruhi. Terus lama-lama ada nih M1 yang lebih mempengaruhi kalau di yang Emaninya. Sedangkan di FFVD for M1 itu di sini M1-nya itu tetap lebih dominan ya, meskipun ada kenaikan di M-Money, di M1 itu tetap lebih dominan sampai akhir gitu teman-teman. Mungkin sekian presentasi dan demo dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.